Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, presentasi kali ini pada mata pelajaran metode pengajaran adalah tentang KKM dan evaluasi. Yang pertama adalah tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Pembahasannya ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian KKM. Yang kedua, fungsi KKM. Yang ketiga, prinsip penetapan KKM. Dan yang keempat adalah langkah-langkah penetapan KKM. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian KKM. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidaknya pembelajaran. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang fungsi KKM. KKM ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar atau KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan. Kemudian, fungsi KKM yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, hasil pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah atau sulit, dan cara perbaikannya dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah. Kemudian, fungsi KKM yang keempat merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Kemudian fungsi KKM yang kelima adalah merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolak ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang model KKM. Model KKM ini ada 2. Yang pertama, lebih dari 1 KKM. Kemudian yang kedua, 1 KKM. Lebih dari 1 KKM. Satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran
memiliki KKM yang berbeda. KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kemudian satu KKM, satuan pendidikan dapat memilih satu KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah, rata-rata atau modus dari seluruh KKM mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya, prinsip penetapan KKM. Prinsip penetapan KKM ini ada 7. Yang pertama adalah penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui professional judgment oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Kemudian prinsip yang kedua adalah penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas daya dukung dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kemudian, prinsip penetapan KKM yang ketiga adalah kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Peserta didik yang dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut. Kemudian prinsip yang keempat adalah kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam SK tersebut. Kemudian yang kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satuan semester atau 1 tahun pembelajaran yang dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB atau rapor peserta didik. Kemudian prinsip penetapan KKM yang keenam adalah indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Soal ulangan ataupun tugas-tugas harus mampu mencerminkan atau menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Dengan demikian, pendidik tidak perlu melakukan pembobotan seluruh hasil ulangan karena semuanya memiliki hasil yang setara. Kemudian, yang ketujuh, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan langkah-langkah penetapan KKM. Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Langkah-langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu yang pertama, kompleksitas, yang kedua, hasil penetapan KKM indikator yang berlanjut pada KD, yang ketiga, SK sehingga KKM hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada SK KD sehingga KKM mata pelajaran. Kemudian yang kedua,
Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Kemudian yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Kemudian yang terakhir, KKM dicantumkan dalam LHB atau laporan hasil belajar pada saat hasil penilaian dilaporkan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang evaluasi. Dalam pembahasan evaluasi ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian evaluasi. Yang kedua, tujuan evaluasi. Yang ketiga, fungsi evaluasi. Yang keempat, ruang lingkup evaluasi. Yang kelima, subjek dan objek evaluasi. Dan yang keenam adalah prinsip-prinsip evaluasi. Pembahasan pertamanya itu adalah pengertian evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses memberi atau membuat pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkatan prestasi atau pencapaian suatu proses, aktivitas, produk maupun program. Pemberian pertimbangan tentang arti itu menyangkut sesuatu yang bersifat internal, sementara itu pemberian pertimbangan tentang nilai menyangkut sesuatu yang bersifat eksternal. Agar dapat memberikan pertimbangan tentang arti dan nilai diperlukan informasi atau data, maka dilakukan pengukuran atau tes sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam pengukuran penilaian. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Yang pertama adalah menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Kemudian yang selanjutnya, memotivasi belajar siswa. Selanjutnya, menyediakan informasi untuk tujuan pembimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Evaluasi ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Ruang lingkup evaluasi. Lingkup evaluasi adalah seluruh komponen dalam program pembelajaran mulai dari input, proses, sampai pada hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, cakupan evaluasi meliputi siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana atau media pembelajaran, iklim kelas, sikap siswa dalam pembelajaran, dan sebagainya. Secara garis besar, evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, evaluasi penyesuaian persona sosial. Kemudian yang kedua, evaluasi kecakapan atau kepandaian. Dan yang ketiga, pencapaian akademik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah objek dan subjek evaluasi. Yang pertama adalah objek evaluasi. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka objek evaluasi adalah anak didik. Namun jika dikaitkan dengan pengajaran, tentu saja objek evaluasinya adalah seorang pendidik. Sebagai objek evaluasi pembelajaran, anak didik adalah bahan mentah atau input yang akan diolah dan dikembangkan menjadi manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berkepribadian yang baik. Sebagai objek evaluasi, ada 3 aspek yang bisa dievaluasi dalam diri anak didik itu. Yang pertama, aspek kepribadian. Yang kedua, aspek kemampuan. Dan yang ketiga adalah aspek sikap. Yang selanjutnya adalah subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah evaluator.
Evaluator adalah orang atau pihak yang melakukan evaluasi yang bekerja sesuai dengan aturan pembagian tugas tertentu dan dengan ketentuan dan standar yang telah ditentukan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran di mana sasaran evaluasinya adalah peserta belajar, maka subjek evaluasinya adalah seorang guru. Subjek evaluasi harus melaksanakan evaluasi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memiliki syarat dan kecakapan yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas dirinya untuk melakukan evaluasi. Adapun syarat dari seorang evaluator menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami materi, yaitu memahami tentang seluk-beluk program atau materi pembelajaran yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, menguasai teknik, yaitu menguasai cara-cara atau teknik yang digunakan di dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, objektif dan cermat. Dan yang terakhir, jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, dari prinsip evaluasi adalah harus bersifat terpadu. Kemudian yang kedua, menganut cara belajar siswa aktif. Yang ketiga, menganut asas kontinuitas. Kemudian yang keempat, harus koheren dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya bersifat komprehensif atau menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Dan selanjutnya tidak membedakan atau bertindak diskriminatif atau tidak objektif. Kemudian yang terakhir harus memiliki unsur pedagogis. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam praktiknya prinsip evaluasi pembelajaran ini harus memenuhi kaidah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi harus masih berada dalam ruang lingkup atau kisi-kisi kerja tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Kemudian yang ketiga, evaluasi harus diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik. Kemudian yang keempat, evaluasi dilaksanakan dalam proses yang berkelanjutan atau mengandung prinsip kontinuitas. Dan yang terakhir, evaluasi harus peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan baik di sekolah, keluarga, dan juga di masyarakat. Baiklah, itulah presentasi Ana tentang KKM dan evaluasi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.